mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur malam hari ini. Kuasa darah Tuhan Yesus yang sudah melayakkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan setiap kami. Terima kasih. Terima kasih buat kuasa-Mu yang sempurna bekerja di dalam kami. Kami tundukkan sepenuhnya pikiran kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami kuduskan semua peralatan ini berfungsi semua dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Shalom Pak. Shalom semua. Orangnya kekecilan kah? Enggak. Enggak ya. Enggak ya. Radio siapa saja yang hadir? Ada 7 ini ya di radio ya. Di Zoom ada kita ini 9 ya. 2 di studio, 7 di luar ya. Baik, puji Tuhan saudara. Sebentar ya, lagi di setting dulu. Cabut. Ya, selamat malam, shalom semua. Keluarga Yabes, keluarga Esther, Tian, Eni, keluarga Jose, keluarga Michelle, Pak Janu, Ibu Arta, Ibu Rahel ya. Shalom semua. Yang di radio ada Pak Dedi ya. Dedi di Manado, Dedi Manado di Medan. Ada Pak Lunggu juga ya, hadir di radio. Ada Mama Alexa di Medan juga. Ada Pak Nanser di Jogja. Sejauh ini itu yang. Oh, ada keluarga Nail, berarti 5. 5 tadi ya. Siapa lagi? Ada lagi yang belum saya sebut? Ya. Yang menyapa itu saja ya. Jadi 2 lagi belum menyapa ya di WhatsApp. Ya. Mana lah si Ika ini? Dicabut tapi nggak dimasukin. Ntar ya.
Oke, pas. Tes minum dulu ya. Minum kopi. Pagi-pagi minum teh, malam-malam minum kopi. Baik. Bagaimana kabar saudara malam hari ini? Luar biasa, amin. Saudara merasakan kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, ketekunan Tuhan. Saudara merasakan bagaimana kita sangat yakin hari-hari ini dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Keselamatan kita sekarang menjadi sangat nyata. Karena ternyata bukan dengan kekuatan kita. Amin. Bukan dengan usaha kita. Tetapi semata-mata kita tertuju kepada Tuhan yang menjadi manusia di dalam kita. Amin. Jadi saudara, keuntungan daripada Tuhan berinkarnasi ini di dalam kita adalah bukan hanya hal yang positif ya. Nah, hal yang negatif yaitu benar-benar suatu saat kita ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Karena Dia tepat ada di dalam kita. Apa yang mau kita katakan? Semua Dia ada di dalam kita. Dia menjadi manusia. Dia benar-benar mendampingi kita. Ya, mendampingi kita dalam kita melepaskan, dalam Dia melepaskan kita dari dosa atau menyelamatkan kita. Melepaskan kita dari watak pemberontakan kita yang kita sudah sangat dikuasai oleh si jahat yang tanpa kita sadari. Bahkan ada harapan bagi seluruh DNA ke atas kita. Makanya saudara dikatakan kepada Tuhan, mintalah bangsa-bangsa. Nah, sekarang saudara kita mesti terbiasa dengan pola kerjanya Allah ini ya. Kita mesti menyelaraskan pikiran kita dengan pola kerja Allah ini saudara. Nah, supaya saudara bisa bergerak lebih cepat lagi saudara, saudara mesti rela menanggalkan semua konsep-konsep yang lama. Sama seperti kedatangan Tuhan yang pertama, itu benar-benar menanggalkan konsep yang lama tentang hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat pada waktu itu saudara menjadi sangat sakti dan kita para nabi saudara. Menjadi sangat sakti sehingga umat Tuhan pada waktu itu sampai-sampai mereka melakukan hukumnya tapi hati mereka menjauh daripada Tuhan gitu. Makanya Tuhan sampai udahlah hentikan korban sehari-harimu itu. Emang aku kurang binatang, kalau aku mau makan binatang di hutan banyak sekali aku mau ngambil. Emang aku butuh? Ya, emang aku butuh uangmu, kira-kira begitu kan? Dan segala macam. Aku butuh apa dari kamu? Emang aku butuh lagumu? Kira-kira begitu. Emang aku butuh pujianmu? Ya, sehingga ketika anak-anak memuji-muji Dia, Hosana, diberkatilah dia, anak Daud katanya. Wah. Sehingga orang Farisi bilang, suruhlah anak-anak ini diam. Kalau mereka ini diam, batu-batu ini akan teriak katanya. Ya. Jadi saudara, kita mesti mengenali ini saudara. Dan saudara mesti berani menanggalkan yang lama. Begini saudara ya. Nah, karena memang kita ini sudah terlanjur bergereja. Ya, sudah terlanjur. Nah, saudara, masa gereja saudara, masa gereja itu sebetulnya itu kalau kita lihat ke sininya saudara, sebetulnya sudah terjadi boleh dikatakan deviasi ya. Apa namanya? Kalau penyimpangan dalam arti begini. Karena saking banyaknya interpretasi, lahirlah denominasi-denominasi saudara. Sehingga berbedalah cara memandang satu dengan yang lain. Padahal tadinya gereja itu cuma satu. Atau kalau boleh digambarkan di lebih ini lagi saudara, itu ada
zaman gereja. Itu yang kita pelajari berulang-ulang. Namun mereka semua intinya itu, saudara, adalah sebetulnya yang pengen dicapai oleh Allah itu adalah gereja seperti zaman di Philadelphia, saudara. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau tekun menantikan aku. Lihatlah, sampai iblis pun disuruh bertekuk lutut, saudara. Bahkan ada di bawah kaki gereja. Nah, jadi saudara, pemahaman-pemahaman selama ini misalnya tentang peperangan rohani, tentang pelepasan, tentang pelayanan apapun yang diizinkan dilakukan oleh gereja, saudara, sekarang sedang diambil alih. Diambil alih oleh Tuhan sendiri. Ya, kalau dulu ada zaman rasul-rasul, nabi-nabi, gembala, pengajar, apalagi penginjil, itu segera diambil alih. Dan kita sedang menuju ke situ. Nah, apa yang membuat saling pertentangan itu karena orang-orang atau para pemangku jabatan di gereja ini merasa posisinya itu tersingkirkan gitu loh. Jadi yang selama ini dia menikmati tanpa sadar tanpa sadar menikmati pujian daripada pengikutnya. Jadi ketika mulai teralihkan ke tempat yang lain, membuat dia tersinggung. Membuat si para pemimpin ini menjadi tersinggung, saudara. Sehingga karena Tuhan menyuruh, sudah sekarang masanya aku yang kerja. Jadi saudara, jadi seluruh para utusannya ini sudah disuruh bekerja. Ternyata hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Bukan mereka itu malah datang kepada Tuhan, malah datang kepada mereka. Jadi saudara, apa yang kita bicarakan ini, itu mereka dengarkan. Mereka dengarkan dan mereka saksikan. Jadi mereka mendengarkan dia yang berbicara melalui manusia. Jadi saudara, jadi ketika saya sampaikan begini, saudara, saya kan tidak mewakili siapapun. Saya tidak memihak dengan pengajaran siapapun begitu. Hanya saja apa yang mau dikutip oleh Allah dari setiap apa yang mereka sampaikan dulu gitu ya. Jadi benar-benar saya tidak sedang mewakili siapapun. Ya, jadi sedang mewakili Tuhan. Nah, prosesnya sudah sering saya berulang-ulang ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang baru memang enggak ini saudara, enggak, misalnya dia datang lalu dia enggak siap, dia keluar, enggak usah kita pusingkan. Oke, mari kita perhatikan apa yang sedang dikerjakan oleh Allah di dalam kita. Begitu saudara ya. Jadi jangan pusingkan karena begini saudara. Saudara-saudaranya Yusuf telah mereka-reka hal yang jahat terhadap Yusuf kan? Nah pada waktu itu kan dia ketika dia dibuang ke sumur, ya dibuang, dijual ke orang Mesir, ya ke Potifar, wah dia di penjara, wah. Pada waktu itu saudara, untuk bertahan kuat saudara, untuk tetap Yusuf itu menjadi kuat adalah dia melupakan segala kenangan bersama dengan keluarganya. Dia melupakan. Demi dia itu kokoh saudara. Dia harus bangkit gitu loh. Dia menyadari satu keadaannya. Dia nggak menyalahkan lagi. Karena kalau dia masih menyalahkan saudara-saudaranya, tentu dia tidak akan bisa berjalan terus, saudara. Nggak akan bisa. Jadi dia menguatkan kepercayaannya. Karena dia yang dapat mimpi soalnya. Jadi saudara, masa 17 tahun di penjara itu saudara, dia tetap semangat. Penjara tidak memenjarakan dia, saudara. Dia tetap semangat. Dia tetap semangat dengan mimpinya. Mimpinya itu adalah panggilan Allah dalam hidupnya.
yaitu untuk memelihara satu bangsa. Bahkan dia memelihara bangsa-bangsa pada waktu itu, saudara. Dengan hikmatnya. Seorang muda Yusuf yang mendapatkan mimpi. Dia itu tidak, dia seorang yang lembut gitu. Dia bukan seperti kakak-kakaknya yang selalu menggembalakan. Ya, dia selalu ada di rumah bapaknya. Dia menjagain bapak sama ibunya, saudara. Ya, nah, saudara, jadi saudara, kita melihat bagaimana Yusuf itu tinggal di rumah bapak. Sementara kakak-kakaknya itu ada di padang penggembalaan gitu. Ya, mereka lebih ini ya dengan istilahnya di dunia lah begitu. Nah, jadi ketika terjadi peristiwa itu, saudara, yang membuat dia bisa berjalan sampai 17 tahun itu, saudara, adalah karena dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan siapapun. Mungkin awalnya dia bisa menyalahkan Tuhan. Apa salahku Tuhan? Kan engkau yang memberikan mimpi. Kok aku jadi seperti ini gitu loh. Dia nggak menyalahkan itu lagi. Ya, jadi saudara, itu jugalah yang membuat saya bisa bertahan kuat terus, saudara. Saya nggak perlu menyalahkan siapapun gitu loh. Ya, jadi saudara, ketika saudara mengalami hal yang sama seperti sendirian, mungkin diejek orang, kamu masih di situ ya, misalnya begitu. Kamu masih ikut Zoom ya, misalnya begitu. Kamu sudah seperti ini, keadaanmu seperti ini, kamu masih mau ikut terus ya, misalnya gitu ya. Saudara mesti menguatkan kepercayaan saudara. Ya, jadi saudara mesti tekun mencari Tuhan. Saudara, di dalam ketenangan saudara mencari Tuhan, saudara pasti mendengarkan suaranya yang menolong saudara, yang menguatkan saudara. Mungkin saudara akan dapat janji, penghiburan, semangat. Sekalipun nampaknya ketika saudara menjalani, kadang-kadang saudara teringat, saudara, keindahan di waktu yang dulu, kebersamaan gitu ya. Ingat, ya, sebelum seperti sekarang mungkin. Anggaplah itu, saudara, sebagai satu kebahagiaan. Saudara, semua orang, Allah bagi banyak orang itu adalah misteri. Kenapa, saudara? Karena kita ini manusia, dia Allah. Dia supranatural. Oke? Tadinya dia bilang, Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke? Dengan roh kita. Ya. Namun saudara, yang menjadi penghalangnya adalah ketika roh kita ini mau keluar, ternyata daging kita ini menahannya. Itulah yang ditemukan oleh Paulus. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Roh memang penurut. Oke? Roh itu memang penurut. Tapi daging lemah. Bahkan dikatakan daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh. Gitu. Perkataan-perkataan itu. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, dikatakan roh memang penurut, tapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah, katanya kan? Nah, jadi saudara, semua kebenaran ini, saudara, ini bertumbuh. Sehingga saudara, semua para rasulnya juga terus mendalami perkataan Tuhan ini. Tolonglah jangan ribut lah. Jadi saudara, para rasul ini saudara mendalami perkataan ini. Memahami, menghidupi. Namun ternyata saudara, setelah sekian waktu lamanya, mereka tetap masih misteri, saudara. Jadi sampai terus mereka mau berusaha ingin mengenal Allah. Ya,
berusaha ingin mengenal terus, mendalami Allah gitu. Ya. Nah, saudara, karena begini saudara. Karena si jahat itu juga tipuannya itu saudara tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Di tempat lain mungkin dia hadir mungkin dengan secara mistis gitu ya, melalui perdukunan, melalui apa saja. Tetapi saudara, bagi kita yang rohani, dia tidak akan menyerang kita di area itu lagi. Tetapi penipuan dia atau penyamaran dia sampai mirip sekali dengan pekerjaan Allah. Mirip sekali dengan Tuhan. Nah, saudara, karena iblis itu roh, saudara. Iblis itu roh. Nah, saudara, kuasa Tuhan, karena memang yang dikalahkan dia adalah manusia, maka yang harus mengalahkan dia adalah, jadi Tuhan gak bisa mengalahkan dia dengan ketuhanannya. Tidak bisa. Ya, karena bukan seperti itu caranya. Karena kalau dia mau mengalahkan dengan ketuhanannya, ya sudah. Tinggal sekali dilenyapkan saja sudah selesai. Namun dia harus dikalahkan dengan Tuhan yang mau turun menjadi manusia. Itulah namanya Tuhan berinkarnasi. Jadi kedatangan Tuhan yang pertama adalah inkarnasi Tuhan di dalam tubuh manusia Yesus. Jadi dipilih. Jadi Yesus ini pertama dipilih menjadi satu proyek contoh. Ya, dari semua. Jadi dari ketika semua sudah dipilih sejak semula. Jadi pekerjaannya itu ada kronologisnya gitu. Ya, kronologisnya semua sampai kepada Yesus. Makanya dikatakan mata kita harus tertuju kepada Yesus. Karena itu adalah pekerjaan pertama Yesus ketika dia mau menyelamatkan. Jadi ketika Yesus datang, itu harus dipersiapkan oleh Yohanes. Ya, Yohanes harus meratakan jalannya dulu, harus meluruskan jalannya dulu. Dan saudara, kelahiran Yohanes juga itu sangat spektakuler. Dan kelahirannya itu saudara, itu diterima oleh halayak ramai saudara. Karena bapaknya itu seorang imam saudara, imam besar, Zakaria. Ya, itu imam besar pada waktu itu. Jadi ketika dia bertugas masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia keluarkan dia sudah menjadi bisu kan. Ceritanya begitu. Sehingga orang-orang heran. Karena pada waktu itu saudara, untuk melihat pekerjaan Tuhan itu adalah di bait suci. Apa yang sedang terjadi di sana. Jadi firman Tuhan itu pertama kali itu keluar di sana. Jadi nggak ada di luar yang lain ya. Jadi semuanya konfirmasinya ada di sana pada waktu itu. Ya. Nah, saudara, ketika dia keluar dan singkat cerita lahirlah anak itu. Tentulah orang-orang memperhatikan bagaimana nantinya anak itu. Jadi dia disembunyikan oleh Allah di padang gurun sampai dia tiba-tiba muncul. Jadi dia seusia Yesus ya. Beda-beda berapa bulan saja, 6 bulan kalau nggak salah. Ya, beda 6 bulan dengan Yesus. Ya. Nah, saudara, jadi ketika Yohanes membuka jalan itu saudara, bahkan sampai dia bilang, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Atau begini, menjadi hambanya pun aku tidak layak. Itu seorang nabi. Jadi saudara coba bayangkan ketika seorang kaya yang mengundang dia makan di rumahnya itu gak menyuruh hambanya untuk mencuci kaki Tuhan. Bayangkan saudara. Itu sindiran yang sangat pedas sekali. Jadi si orang kaya itu tidak mengenal siapa Yesus. Tapi Yesus gak peduli. Dia hanya ngomong seperti itu. Tapi Yohanes seorang nabi yang sangat dinantikan juga oleh orang Israel pada waktu itu. Membuka kasutnya pun aku tidak layak. Wow. Seorang perempuan berdosa
berani mengurapi Tuhan dengan rambutnya, menetesinya dengan minyak, bahkan dengan air matanya, diseka kakinya Tuhan pakai rambut. Saudara, mungkin si perempuan itu tidak sadar melakukannya. Itu adalah dorongan yang dilakukan Allah melalui perempuan itu. Sehingga orang itu kan kaget semua gitu. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu Yesus menerangkan kepada mereka. Ketika Maria juga mengurapi kaki Tuhan dengan minyak gitu ya. Di saat mau penguburannya itu ya. Orang-orang atau si Yudas mengatakan, untuk apa pemborosan ini? Yesus yang sudah ini ya, nggak mengerti mereka ini. Dia nggak marah gitu. Biarkanlah dia. Dia sedang melakukan untuk penguburanku. Orang miskin selalu ada padanya. Bayangkan saudara, sampai-sampai para hamba Tuhan atau orang percaya. Ya. Saudara, kalau saya katakan hamba Tuhan, saudara, saya tidak katakan semua ya. Tapi memang kebanyakan tidak menyadari karena apa? Sudah sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Sudah sibuk dengan pelayanan atau melayani orang supaya bertobat semua, supaya disembuhkan. Memang mereka tulus, saudara. Ingin menolong orang, itu tulus, saudara. Namun, saudara, kesalahannya adalah sampai mereka lupa dengan Allah itu sendiri. Disinilah miss-nya nanti saudara ketika Tuhan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Gitu. Karena apa? Mereka tidak pernah menjadi pelayan Tuhan. Walaupun mereka berseru Tuhan, Tuhan kami melakukan mujizat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Jadi saudara, disinilah mereka ini saudara tidak mau menyerahkan semua. Padahal waktunya sudah ada di akhirnya. Berita tentang istirahat atau sabat itu dari dulu sudah disampaikan. Namun dari generasi ke generasi itu mereka tidak bisa masuk ke tempat perhentian itu. Sehingga saudara, Allah bersumpah mereka tidak masuk ke tempat perhentianku. Itu kan Ibrani pasal 4. Maka terjadilah itu saudara, jadi terjadi masa kegelapan gereja. Sampai kira-kira 500 tahun yang lalu. Ya, Tuhan memunculkan seorang Martin Luther. Ya, itu kejadiannya di Jerman, saudara. Dia menemukan sesuatu, walaupun dia sendirian, tapi dia berani memakukan 99 dalilnya dia. Dan itu, padahal itu gereja kecil di Wittenberg, saudara. Namun itu cepat meluas. Wih, keren sekali loh itu pekerjaannya. Itu luar biasa, saudara. Satu orang Martin Luther. Padahal yang dilakukan dia itu hanya begini. Keselamatan hanya oleh karena anugerah iman. Dia nggak bisa dibeli, dia nggak bisa diusahakan. Karena pada waktu itu, saudara, ada namanya karena pada waktu itu negara membutuhkan uang yang sangat banyak. Jadi dijuallah surat pengampunan dosa. Ya, siapa yang bisa beli, dijual gitu. Kalau kalian mau diselamatkan, jadi mereka buat seperti satu kayak upacara lah gitu.
Sama seperti yang belakangan marak terjadi begitu. Dijual jubah pengantin gitu ya. Dan segala macam. Itu sebetulnya dari situ. Ya, sampai minyak urapan, sampai apa namanya anggur perjamuan. Dijual segala sesuatu. Ya. Nah, saudara, perhatikan. Setelah jadi sekian waktu lamanya, jadi berlanjut lagi pekerjaan. Nah, selalu kejadiannya demikian, saudara. Perhatikan, saudara. Ini dari zaman ke zaman. Ini perkataannya Rick Joyner ya. Saya simpan di hati saya, saudara. Ya, perkataannya bilang begini. Sehebat apapun pewahyuan dari Tuhan, seakurat apapun doktrin tentang Tuhan, tepat sekali gitu ya, tepat sekali. Tetapi bila itu ada di tangan manusia, itu terjadi kerugian bagi kerajaan sorga. Selalu terjadi penurunan daripada yang aslinya. Jadi begitu ada di dalam diri manusia. Selalu. Jadi saudara, dia seorang peneliti. Dia bukan seorang pengkhotbah yang berapi-api atau pembuat mujizat, bukan. Dia seorang pengajar. Ya, dari tulisannya itu saudara, boleh saya dari dia mengajar juga begitu ya. Bahkan mungkin tidak seperti misalnya pendeta-pendeta yang muncul yang baru sekarang kalau di YouTube ya. Wah. Keren sekali nampaknya gitu. Ya. Jadi dia cukup dewasa. Ya, cukup matang sekali. Ya. Jadi saudara, saya sebetulnya bukanlah pendeta yang tidak belajar. Saya ini belajar. Tapi saya tidak belajar di sekolah teologi ya. Ya. Tapi saya belajar itu saudara, belajar sendirian. Meneliti. Memahami gitu ya, pergerakan-pergerakan Allah. Jadi kalau orang bercerita mengenai pergerakan Allah, wah, saya bisa langsung nyambung, langsung tahu semua. Ya, jadi itu ketekunan saya dalam belajar pergerakan Allah. Dan juga belajar menanti-nantikan kebangunan rohani. Saudara masih ingat kan kita namanya gerakan sehati? Ingat gak? 1000 hari transformasi? Ingat? Sampai kita lewat puasa terus tiap hari. Kan kita sudah lewati kan? Dan saya seorang penjaga menara. Jadi saudara, saya belajar tiap hari menanti-nantikan pergerakan Tuhan, apa yang sedang Tuhan lakukan. Jadi saudara, saya tidak mempelajari hal yang apa ya, remeh-temeh lah gitu. Masalah misalnya, bagaimana merubah karakter, saya tidak tertarik ke situ dari dulu. Ya, bagaimana mereka, bagaimana menjadi seorang gembala yang baik, bagaimana ini, saya tidak pernah belajar itu. Ya, jadi saya benar-benar menantikan pergerakan Tuhan. Nah, itulah yang membuat saya terbiasa dengan yang namanya mengikuti gerakan Tuhan. Jadi saking polosnya saya saudara, saking saya menanti-nantikan Tuhan, sering saya tertidur menantikan Tuhan. Di Menara 2, bayangkan saudara, di Menara 2 saya kepala menara, saya bebas kapan saja. Saya digaji untuk itu saudara. Ya, saya bertemu dengan banyak sekali pendoa syafaat. Dari yang tadi yang dibilang kalau penglihatan segala macam, saya bergaul dengan mereka. Dan saya melihat bagaimana tertib hidup mereka. Kalau mungkin di depan gitu rasanya mungkin sudah gimana gitu. Namun pada kenyataannya ketika melihat sehari-hari tidak demikian. Pernah suatu saat saudara ketika konferensi
doa itu di Singapura ya. Nah, jadi pemimpin doa kami, saya ingat sekali waktu itu. Itu lagi suasana kita lagi tegangnya ini saudara. Wah, udah dipakai hati gitu ya. Itu pemimpin doa itu sudah meninggal sekarang ya. Sudah meninggal, dia pemimpin doa seluruh ini saudara dulu. Wilayah barat ya. Nah, itu saudara, wah. Jadi candanya itu saudara tidak menunjukkan seorang yang menurut saya itu seorang pemimpin doa gitu. Tapi saya simpan saya di hati saya. Ya, sampai dia meninggal dengan pecah pembuluh darah waktu itu ya. Nah, jadi saya bergaul dengan orang-orang dan saya ngerti. Ya, dengan banyak sekali pendoa gitu. Ya, saya memahami mereka. Dan para hamba Tuhan juga demikian. Saya melihat. Saya bergaul dengan mereka, saya melihat kehidupan mereka. Saya memperhatikan kemana hati mereka ini berada. Di mana hati ini mereka ini berada. Sehingga saudara, saya harus menarik diri saudara. Menarik diri dari kumpulan-kumpulan ini saudara. Karena saya jujur tidak menemukan. Ya, saya jujur tidak menemukan di antara mereka yang menurut saya orang ini tekun menantikan Tuhan. Ya, makanya sampai ketika di RTM ya, nah saya ya benar bergabung di situ. Bahkan apalagi ketika menjadi ketua. Terakhir ketika Pak Andreas dipanggil Tuhan, saya coba mencari. Akhirnya saya pun tak menemukan. Ya, ternyata selalu ada mereka ini berhenti di daerah zona nyaman, saudara. Jadi mereka ini berhenti dan mereka berpikir bahwa mereka ini sudah tak tergoyahkan lagi. Sementara saudara, Tuhan itu terus bergerak. Saudara, apa yang membuat mereka nyaman? Adalah karena orang ini tidak tekun mencari Tuhan. Tidak tekun menantikan Tuhan. Tidak belajar di luar sana. Tidak belajar apa yang dikatakan ditemukan oleh orang mengenai Tuhan. Mereka tidak mau belajar. Mereka sudah mematikan diri mereka, memenjarakan diri mereka. Mereka tidak mau belajar mengikut Tuhan yang maha luas itu, saudara. Mereka hanya mengikut hamba Tuhan, pengikut hamba Tuhan. Mereka hanya mau memakan makanan yang sudah diolah. Jadi bayangkan, saudara. Sampai dengan hari ini, teman-teman yang ada di tempat yang lama, mereka itu terus mengambil makanan yang dibekukan. Ya, jadi makanan ini dibuat terus di freezer gitu ya, supaya nanti ketika diambil bisa fresh lagi dan itu dibagikan. Nampaknya menjadi makanan yang segar. Mereka tidak pernah berani masuk ke area di depan. Mereka tidak berani diberikan makan atau makan langsung dari Tuhan sendiri. Mereka selalu dibayang-bayangi oleh pengajaran yang kemarin, saudara. Resep mereka, saudara, selalu resep turun-temurun. Mereka tidak mau mengizinkan Allah, koki yang luar biasa itu, saudara, menyajikan makanan yang tepat bagi kita saat ini. Lengkap gizinya, lengkap dietnya, semuanya, saudara. Pas, penyedapnya, pas garamnya, pas ininya semua, saudara. Dan ketika dicicip, itu bisa gabungan dari resep turun-temurun gitu ya. Tapi saudara, rasanya hari ini ketika dinikmati gitu, sampai begitu menikmatinya, saudara. Itulah hidup yang ada di balik setiap perkataan yang saudara dengarkan hari-hari ini, saudara.
itu hidup. Dan di dalam hidup itu ada terang. Terang itu adalah penyingkapan. Sehingga saudara, dengan saudara mendengarkan setiap perkataan ini, asal saudara mau saja merendahkan diri saudara. Seperti saya katakan sama saudara, dia dipilih dulu satu orang yang mendahului saudara. Gitu loh. Sama seperti Yusuf ya, dipilih dulu. Oke. Jadi dia direndam selama 17 tahun. Sampai saudara ketika tiba waktunya, pum, keputusannya itu adalah keputusannya Tuhan. Keren sekali. Kalau saudara menyelam. Saudara, saya berani menceritakan ini kepada saudara. Tentu saudara, saya melewati waktu-waktunya itu saudara. Saya melewati, saya melihat. Saya menemukan seperti yang dialami Paulus, manusia celaka. Ya, benar-benar diproses sampai sampai satu kesadaran begini. Kalau saya keluar dari dia, kalau saya tidak mentaati dia, matilah saya. Pulang. Jadi saya sangat dalam tanda kutip ya takut di sini saudara. Karena saya bisa membayangkan saudara, apa yang dialami oleh para pendahulu-pendahulu kita. Betapa mereka sangat rindu ada di zaman kita. Saudara, ketika kita gemakan Yohanes pasal 11, yang mati akan hidup. Betul memang mereka hidup, mereka masuk di dalam Yesus. Tetapi yang hidup selama-lamanya. Wow, saudara, iri sekali mereka dengan kita. Iri sekali. Sekalipun kita belum melihat, umur saya masih 46, memasuki 47. Kalau dibandingkan dengan umur Ibu Rahel, berarti beda berapa tahun? 15 tahun? 16 tahun kah? Ya? Emang Ibu 65 ya? Iya, 20 tahun dong. Saya 46, 19 tahun Bu. 20 tahun ini saya 66 Saya September. 47 kan tahun dulu. Dapat. Oh iya. 20 tahun ya? Wow. 20 tahun. Nah, saudara lihat sudah melalui. Bu Rahel sudah tinggal sedikit lagi. Tinggal 3 tahun lagi kan dia 70, 71, 72, 73, 74 sampai di 80. Wow. Lewat lagi 81 gitu kan. Kalau saya kan masih melalui panjang gitu kan. Istilahnya begini. Di dalam 20 tahun menjelang usianya Bu Rahel gitu ya. Misalnya saya ini. Berarti kan bagaimana saya menjaga hidup saya selama 20 tahun ini tetap tekun di hadapan dia. Tetap berjaga-jaga. Bayangkan hari demi hari yang saya lalui saudara. Bagaimana sikap saya terhadap istri. Bagaimana kesabaran saya menghadapi saudara. Kalau di waktu yang kemarin mungkin ketika saya misalnya masih keluar emosinya, keluar ini kan, masih dikasih kesempatan gitu kan. Belajar ya, lihat ini. Kan bukan kamu kan. Nah, jadi saudara, begitu kita taat. Begitu saya taat. Lihat, perhatikan intinya begini. Saya kasih satu rahasia sama saudara. Memang benar kita ini sudah ditebus dosa kita. Oke? Memang benar saudara di dalam kita ada roh yang tidak berbuat dosa lagi. Ya, ada Yesus yang dalam kita. Namun untuk kita ini yang melihat dia. Jadi kita akan mendapatkan upah. Upahnya apa sebetulnya? Jadi ketika kita mentaati mau menjadi bejana yang baik untuk hadirnya inkarnasi Tuhan ini, oke? Taat. Ini bukan masalah bagaimana kita berusaha menjadi kudus. Kalau kita berusaha menjadi kudus, kita pasti gagal. Tapi bukan berarti kita menjadi pasif.
Yang kita lakukan adalah mentaati apa yang dia katakan. Kalau kita mentaati apa yang dia katakan, maka kita mendapatkan upah. Apakah upah kita? Apa upah kita? Apa upah kita? Ada yang bisa bantu jawab, apakah sebetulnya upah kita? Coba. Mahkota kehidupan, Pak. Kan dikatakan kemarin kan, jangan takut Abraham. Akulah perisainya. Upahmu akan besar. Apakah upah itu? Yuk. Mahkota kehidupan. Yang lain? Apakah upah kita? Ayo dijawab. Siapa? Menjadi sama dengan Kristus. Yang lain? Yang lain? Hidup selama-lamanya. Oke, hidup selama-lamanya. Oke. Oke, hidup selama-lamanya. Mak Yeye apa? Yeye mana ya? Oh, Shalom Yeye. Apakah dirimu sudah semangat, nak? Sudah semangat kah? Masih semangat ya? Wifi-nya mati tadi. Baru bisa tadi. Oh. Baru bisa nyala. Oh, berarti gangguan tadi semua ya? Wifi-nya ya? Oh, iya betul. Pak Nasser hidup kekal katanya. Oke. Yang lain sudah jawab semua? Tian apa Tian? Apakah upahmu? Es krim. Si Brian katanya upahnya es krim. Henny apa upahnya Hen? Ya Pak, hidup kekal bersama Allah Pak. Apa? Hidup kekal. Hidup kekal bersama Allah Pak. Bersama Allah. Oke. Keluarga Jose, siapa ini yang di depan nih? Jose atau siapa nih? Tuh, Stanley. Oh, Jose. Sukacita, Pak. Sukacita? Siapa yang sukacita tadi? Tian ya? Tian ya? Sukacita. Oke. Oke. Baik. Saudara, itu saya langsung diberikan gini, saudara. Saya tidak mikir-mikir, tiba-tiba Tuhan bilang gini, tadi pagi gitu. Saudara, tadi pagi saya cukup ini ya. Saya cukup, boleh saya katakan saudara, saya boleh mengatakan bahagia sekali tadi pagi, habis Jumat tadi pagi, saudara. Benar. Senang sekali rasanya. Senang dalam arti begini. Setiap perkataan itu, saudara, tadi pagi itu, saudara. Ya, apalagi ketika habis data saya ya, yang 3 giga itu ya. Itu benar-benar saya ini sekali, tenang dalam arti begini. Karena sebetulnya ada indikasi begini, saudara. Tutuplah Zoom ini. Kayaknya nggak senang nih. Sempat seperti itu, saudara. Karena begini, saudara. Setiap keadaan yang sudah nyaman bagi kita, bagi saya gitu ya, sudah menikmati gitu, selalu saudara, dia itu ada sudah ancang-ancang untuk ke perjalanan berikutnya. Gitu. Jadi saya sudah terbiasa dengan itu gitu. Makanya saudara, kadang-kadang dari perkataan yang keluar dari mulut saya, jadi saya kadang-kadang perhatikan gini, ini Tuhan ngomong atau sengaja keceplos dari mulut saya gitu ya. Disengaja, karena kan dia ini kan, dia bergerak dalam kita nih. Saudara harus perhatikan ya. Dia bergerak dalam kita, dia pakai kan ini kita, emosi kita yang ada untuk dia berfirman. Ya, kadang-kadang kita melalui kita berpikir saja.
Kalau enggak, jangan ribut lah. Keluar. Brian keluar. Enggak lah, itu nggak sopan kayak gitu loh. Baik. Oke. Jadi saudara, ya, kan saya duduk ya. Oke. Saudara, ketika sampai di satu keadaan tertentu, jadi saudara, hari ke hari saudara saya semakin belajar mengenali pergerakan dia yang di dalam saya. Supaya begini saudara, jadi ketika saya alami begini, saya tidak sedang mengatakan itu untuk diri saya sendiri, karena kan orang-orang yang mendengarkan perkataan atau melihat kehidupan saya, mereka juga akan belajar. Jadi ketika saya terangkan ini akan menolong banyak orang. Gitu. Jadi saudara, ketika saya menceritakan ini bukan sedang menceritakan siapa saya sedang menceritakan pergerakannya dia, hidupnya dia. Makanya saudara, ketika saudara kita ada di sini setiap hari mendengarkan hikmatnya dari Allah, gitu, hikmatnya Allah, saudara benar-benar fresh mendengarkannya. Karena saya dituntun itu setiap hari, jadi keluar dari masalah salah dan benar gitu, sampai dibawa gitu. Jadi sampai begini saudara. Kalau sampai saudara sekarang itu masih mungkin mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan itu masih menantikan ini suara Tuhan atau enggak. Nah, itu masih ada unsur diri saudara. Yang diharapkan Allah tidak demikian. Jadi yang diharapkan Allah, dia benar-benar membasahi seantero kita. Tapi dengan dengan kasihnya, dengan hidupnya, dengan kesabarannya, dengan ketekunannya, sampai kita rela menundukkan diri kita. Sampai kita bilang begini sebetulnya, menanggalkan kasutnya pun memang kita nggak layak. Karena apa saudara? Karena Allah yang maha besar itu, bayangkan, sekian lamanya dari sejak kita lahir sampai dengan hari ini. Ketika dia mulai mendapatkan kita, dia sadarkan kita. Orang tua kita terbatas mendidik kita, amin. Usia 18 tahun saya sudah merantau. Berarti saya sudah tidak lagi diatur oleh orang tua saya sejak umur 18 tahun. Ketika merantau itu saudara, opung saya ikat sapu tangan di tangan saya. Kalau kamu nanti mau mabuk, lihat saja ke sapu tangan itu, pasti kamu tidak akan muntah di jalan. Dan pesannya cuma gini, jangan lihat ke belakang. Siapa di antara saudara yang pernah dapat pesan seperti itu dari orang tuanya? Merantau, jangan lihat ke belakang. Saya dengan polos, saudara, saya ingat saudara, sampai sudah jalan bus ini jauh gitu, saya nggak berani lihat ke belakang. Beneran saya berani lihat ke belakang. Ya, itu pesan opung saya dan pesan mama saya gitu. Nah, saudara, sampai ketika saya merantau itu sudah kan 18 tahun, berarti dari situ ke sekarang berarti kan sudah 28 tahun. Allah sendiri yang menjagai saya, memelihara saya walaupun saya tidak sadar. Kalau dari usia dari dalam kandungan sampai umur 18 tahun, saya masih di bawah pengawasan orang tua saya. Oke, sejak dari situ sampai sekarang, wow, dia menjagai pergaulan saya.
menjaga hubungan saya, walaupun dia lihat sisi buruknya saya, bagaimana mungkin dosa ini ada dalam saya, tapi dia menjaga sampai nggak gimana pergaulan saya dengan orang-orang, sampai untuk masalah istri saya pun dia pilihkan. Wow, itu saya melihat semua itu, saudara, pemeliharaan dia, saudara, sehingga saudara, sampai kita ini semua ketika kita disadarkan dengan keadaan itu, saudara. Kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Itu menjadi semakin nyata. Semakin hari semakin nyata. Bahkan saudara, terus dia menerangkan. Sudah kamu fokus saja kepadaku. Nanti semua ini dengan sendirinya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dia dengan usia 33,5 tahun, saudara. Dia bisa sampai mencapai dia mempersembahkan darahnya di ruang Maha Kudus Allah. Wow, itu diterangkan oleh Paulus, keren sekali. Jadi apa yang dilakukan dia di tempat, di pusatnya, kalau kita boleh katakan, pusatnya Allah gitu loh. Kan Allah kan, semua kita ini kan ada di dalam Allah. Alam semesta ada dalam Allah. Jadi dia langsung masuk di pusatnya itu. Ya, di pusatnya itu. Dan dia perbaiki. Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Kerusakan di dalam mesin yang di dalam situ. Wow. Dengan korbannya itu, saudara. Jadi saudara, pengorbanan Tuhan Yesus sangat memuaskan hati Allah. Itulah sebabnya dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Oke? Nah, namun itu kan sekarang kan itu kan ada di pusat. Sementara kan bait suci itu kan ada 3 kan? 3 level ya. Ya kan? Ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus, itu yang di pusatnya itu, ada ruang kudus, ada pelataran gitu. Nah, sementara saudara, yang aman itu adalah cuman ada yang di dalam, yang ada di 2 ini, di jiwa kita dan di dalam roh kita. Ya, sementara yang tubuh ini bahkan dikatakan itu diinjak-injak katanya kan di Wahyu pasal 11 kalau tidak salah. Ya, diukur, terjadi pengukuran ya. Nah, jadi itu diinjak-injak katanya masalah tubuh itu, ya. Nah, saudara, ketika dia masuk itu, jadi orang-orang yang dipilihnya kemudian ini, itu nanti ada yang menjadi tiang-tiang. Jadi saudara, untuk gambaran kecilnya, boleh kita bayangkan bait suci yang ada di Israel, saudara. Nah, saudara, ketika dipilihnya orang-orang tertentu, apalagi dalam persiapan kedatangannya. Perhatikan, saudara. Saudara, itu apa yang terjadi tertulis di kitab Wahyu itu, saudara, seperti perkawinan kawin anak domba, itu semuanya sudah terjadi. Sudah terjadi di alam roh. Tujuannya ini apa, saudara? Tujuannya, jadi ini apa yang terjadi di sana bukan berarti kita itu tidak ikut. Jadi pengertiannya itu begini, saudara. Jadi walaupun jadi kemungkinan kita belum lahir itu sudah terjadi di sana. Ya. Namun kalau kita hidup dengan sekarang dengan terus tinggal di dalam Dia, kita tetap bisa ikut karena pekerjaan Dia itu, saudara, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Jadi begitu dilakukan ini, itu saudara kan korban Tuhan Yesus kan, ketika kita dibaptis. Kita sudah mati bersama dengan Tuhan. Kita sudah disalibkan bersama dengan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu. Termasuk orang yang hidup di perjanjian lama. Itu turut disalibkan bersama dengan salibnya Tuhan Yesus. Secara otomatis terjadi demikian. Karena pada dasarnya manusia itu cuma satu. Satu Yesus. Lalu kita ini satu juga istrinya. Makanya nanti saudara lihat di dalam kitab Galatia. Nanti kita buka di situ ya. Nah, tidak ada lagi perbedaan. Ya. Nah, mari saya lanjutkan, saudara. Ya. Nah, saudara, hidupnya
Allah ini. Ya. Jadi inkarnasinya Tuhan ini. Perhatikan. Ya. Jadi Yesus itu menjadi prototipe. Ya. Itulah pekerjaan Allah yang pertama, dia fokus sekali di situ. Ya, pekerjaan Allah berikutnya ketika untuk memulihkan. Ya. Jadi bukan lagi di yang lain. Jadi dia bekerja melalui Yesus yang berinkarnasi ini. Jadi terjadi peningkatan, saudara. Peningkatannya adalah begini. Yang di dalam kita bukanlah Yesus yang belum menang. Yang berinkarnasi di dalam kita menjadi manusia itu. Jadi yang tadi yang kita pelajari Yohanes pasal 1 ayat 1 itu adalah Yesus yang pertama. Oke? Nah, Yesus yang sama yang sudah menang di atas kayu salib. Oke? Yang sudah mati, oke, dia mewakili semua. Lalu yang sudah turun ke dunia orang mati, lalu yang bangkit, naik ke tahtanya Allah. Roh itulah yang sekarang ada di dalam kita. Tapi dia mau menjadi manusia lagi. Inilah proses penyelamatannya kita, saudara. Jadi saudara, masalah dosa sudah diselesaikan. Jadi saudara, untuk kita menghampiri Allah, bukan lagi dengan korban apapun. Tetapi dengan mengakui hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam iman, di dalam Dia yang menyelamatkan aku. Coba lihat kitab Galatia itu lagi ya. Ya, sekali lagi. Di ayat terakhir itu. 2. Oke, Galatia 2 itu ayat yang terakhir. Ayat 20. Di ayat yang ke-20, firman Allah yang hidup. Sedangkan hidup yang sekarang, yang saya miliki dalam tubuh saya ini, adalah hasil iman saya kepada anak Allah yang mengasihi saya dan memberikan dirinya sendiri bagi saya. Ya, jadi hidup yang dia hidupi sekarang bukan lagi dirinya sendiri dengan usahanya. Tetapi hidup dengan iman bahwa Yesuslah yang hidup di dalam dia. Jadi dia fokus kepada Yesus Kristus yang hidup di dalam dia. Itu harus itu menjadi fokus kita. Jangan yang lain. Begitu saudara keluar dari situ, saudara, maka saudara akan berusaha lagi. Ingin menjadi kudus. Ingin menjadi lebih baik. Jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan kuduslah kamu, bukan berarti kita dengan segala upaya kita menjadi kudus. Oke saudara, kita akan selalu begini, diperhadapkan dengan begini saudara. Mana buahnya? Lalu orang membuat ada 3 buah katanya. Ada buah pelayanan, buah jiwa-jiwa, apalagi buah roh apalah gitu kan. Buah pertobatan gitu kan. Orang selalu melihat itu. Jadi sering sekali orang tersandung. Makanya kan sebetulnya kan teman-teman kan tersandung. Tersandung dengan ketika ditegur di depan. Padahal saudara, kalau saudara ada hidup di zaman gereja yang ada di Cina, mereka baik sekali tekun menantikan Tuhan, tapi mengalami penganiayaan yang tak pernah berhenti. Penderitaan yang kita alami kan cuma itu pun ditegur sebetulnya benar. Kalau nggak benar ngapain tersinggung? Ya enggak? Karena kita merasa untuk kita.
Jadi ketika disentil masalah, sedangkan Ayub saja dia benar-benar benar gitu. Menurut dia. Tapi Ayub tidak tahu siapakah yang mengerjakan kesalehan di dalam dirimu. Kamu pikir kamu ya Ayub? Kan itu kan yang diterangkan oleh Allah dengan binatang-binatang itu loh. Kamukah yang membuat si ini begini, si binatang ini begini, si binatang ini begini. Kamukah yang membuat? Dia lupa yang membuat Ayub menjadi saleh itu berhasil bukan Ayub, tapi Allah. Namun saudara sampai sejauh itu saudara, sebetulnya Allah belum melihat. Jadi saudara jangan juga terlalu bangga dengan Henokh. Henokh itu hanya dibuat jadi contoh. Dia bergaul karib dengan Allah. Jadi Allah itu nyata sekali bagi dia. Dia nggak mengizinkan yang lain mengganggu Henokh. Dia nggak mengizinkan keluarganya mengata-ngatain dia atau gimana, menyibukkan dia, anak-anaknya mungkin cucu-cucunya gitu kan. Dia seperti dijagain. Akhirnya Henokh itu hanya sibuk dengan Tuhan sampai 300 tahun. Jadi saudara jangan berpikir, oh karena usaha dia, tidak. Memang benar saudara. Akhirnya dia tertarik terus. Karena apa saudara? Karena memang Henokh itu saudara sangat tertarik dengan Allah yang diceritakan oleh opanya Adam. Cuman dia yang sangat tertarik dengan cerita opanya. Yang lain gak ada yang tertarik. Nah, ketertarikan inilah yang dilihat oleh Allah. Sehingga Allah mengunjungi dia. Pertama-tama dia hiburkan dia, rasanya makin lama dia makin senang saudara. Dia awan-awan terus gitu loh. Wow. Dia datang, dikunjungi terus gitu ya, dilihat. Jadi tahukah saudara? Allah matanya menjelajah seluruh muka bumi ini. Mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Untuk apa? Melimpahkan kekuatan kepadanya. Dicari. Tapi saudara berbagai macam bentuk. Ada yang sekejam Paulus. Lihat saudara, gangster-gangster yang ada di Amerika. Banyak mereka yang dijamah. Petinju. Evander Holyfield. Dan siapa lagi saudara? Mereka itu dikunjungi. Mereka dikunjungi oleh Tuhan. Jadi saudara, semua Allah yang mengerjakan. Cuman masalahnya, manusia kadang-kadang nggak sadar, nggak tahu diri. Dia pikir saudara, kalau dia sudah dipilih, wow. Sudah dialah segalanya. Sudah dialah senternya. Sudah dialah pusatnya. Sehingga kalau ada orang yang mengganggu yang di bawahnya, kau sentuh milikku. Makanya kan kalau di GB ini saudara, kalau temannya buka pelayanan satu komplek dengan dia, harus permisi saudara. Nggak boleh satu perumahan nih. Oh itu sudah dirap-rap. Oh jangan, nama adik kita inilah Tepo Seliro lah. Mau gimana mau dibilang saudara? Padahal saudara, jemaat itu nggak mudah pindah-pindah saudara. Dia sudah terbiasa, tinggal Tuhan yang mindahkan mereka. Lagi nggak cocok di sini, dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi saudara, kalau saudara dipindahkan ke tempat yang lain, enjoy saja. Tapi percayalah saudara, kalau di situ bukan tempat saudara, saudara tidak akan nyaman di sana, akan balik lagi ke kandang yang lama. Jadi saudara, kalau ketika dikatakan, ketika Tuhan sedang meruntuhkan sendiri, cuma saya kan nggak tahu gimana caranya meruntuhkan, karena saya sudah bilang sama dia, saya kan nggak tahu. Kalau saya yang meruntuhkan sendiri, wah berarti saya sudah lancang sekali.
Biar dia yang melakukannya. Tahu nggak saudara, ketika tadi pagi saya bilang sama saudara, saya akan pilih gitu kan. Tahu nggak, begitu suasana tadi saudara, benar-benar dalam hati saya begini. Jangan ya Tuhan. Itu benar-benar saudara, ternyata hati Tuhan itu cepat sekali berbalik. Saya, kok bisa ya? Kok bisa tiba-tiba jadi suasananya kayak gini? Gitu. Saya lihat bagaimana saudara berusaha tetap menunggu. Walaupun itu kan cukup ada waktu tadi kan. Jaringannya putus kan. Karena habis data kan. Tiba-tiba aja ingat Henny yang punya pulsa. Bisa transfer gitu. Ingat gitu. Langsung cepatlah prosesnya. Bayangkan kalau Bu Rahel tadi melalui handphonenya gitu kan. Saya ngomong di situ, saudara nggak lihat saya. Kayak saudara mendengarkan suara Tuhan itu, nggak lihat orangnya itu. Nah, saudara lihat ya. Jadi ketika saya bercerita ini saudara, ayo kita maju terus. Amin. Fokusnya kepada Tuhan yang sama. Yang kita terima. Jadi ingat saudara, yang saudara terima kan firman. Saudara, di dalam kitab Yohanes itu kan dikatakan kan firman itu bersama dengan Allah. Tapi kan di terjemahan firman Allah yang hidup kan dikatakan itu Kristus. Pada mulanya adalah Kristus katanya kan. Nah, kenapa dikatakan firman? Jadi begini saudara. Allah sendiri kan tidak ada yang di atas dia. Demi siapa dia mau berjanji? Kan harusnya kan yang lebih tinggi dari dia. Amin. Siapa yang lebih tinggi dari dia? Jadi dia berfirman. Jadi ketika dia berfirman, dia menundukkan diri kepada firman itu sendiri. Dia menundukkan diri. Otoritasnya adalah firman. Namun ingat, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara, secara apa namanya ya? Pengertian yang boleh saya katakan terpisah itu begini, saudara. Secara terpisah itu begini. Jadi ketika kita menerima, kan kita menerima Yesus nih. Tapi kan itu firman. Oke? Perhatikan. Nah, firman ini ada daya tumbuh. Ada daya tumbuh yang kreasi. Unik semua. Itu tergambar melalui semua ciptaan ini. Ya, tergambar melalui itu semua. Jadi ketika ada di dalam kita, bertumbuh di dalam Bu Rahel, di dalam Pak Yabes, di dalam Pak Edu, di dalam Mak Yeye, di dalam kita semua, saudara, firman itu bertumbuh bahkan hidup di dalam seluruh aspek, bahkan bagaimana nenek moyang kita mengatur, mungkin sampai kita punya karakter tertentu di dalam kita. Seperti itulah dia bisa menyelamatkan kita semua. Kalau yang pertama, itu hanya manusia, satu manusia Yesus. Yang kita tahu. Silsilahnya itu yang ada di dalam kitab Matius itu. Jadi sebetulnya saudara, walaupun kitab kita tidak ada, namun sebetulnya silsilah kita itu ada dengan jelas. Diperhatikan semua. Dari Adam, dari sini, sampai kepada kita. Jadi saudara, begitu Allah menyelamatkan satu kita ini, saudara, bayangkan pekerjaan Allah yang diperbaiki ke hulu dan ke hilir. Diperbaikinya di situ, saudara. Makanya saudara, mari fokus kepada pekerjaannya dia. Jangan fokus dengan kita membandingkan pekerjaan Allah di dalam diri orang lain. Nah, saudara, kenapa dipakai saya menceritakan kepada saudara seperti ini? Karena dia tunjukkan gini. Kan kita ini kan tidak pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus kan? Saudara kan selama ini kan, kalau boleh saya katakan begini, saudara tidak sampai seteliti ini menghidupi pergerakan Tuhan kan?
Saudara kan tidak sejak lahir baru, saudara membaca buku dengan teliti, semua bisa, saudara punya satu kesabaran. Saudara kan sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan saudara, dengan masa depan saudara, segala macam. Saudara kan sibuk di situ. Tapi sejak saya dipanggil oleh Tuhan, itu saya nggak pernah sibuk dengan apa yang akan saya capai. Tetapi saya melihat pekerjaan Allah dari zaman ke zaman. Gitu loh. Sampai saya menemukan itu, saya berjumpa dengan ini. Sampai begini, saudara. Sampai hari-hari ini, apa yang pernah saya ucapkan dimanapun ketika khotbah gitu, walaupun nggak diingatkan oleh Facebook atau apapun, saya bisa ingat. Saya bisa tahu kondisinya apa. Oh, waktu itu saya pernah mengucapkan begini. Saya pernah mengucapkan begitu. Dan sekarang saya sadar, bukan lagi saya yang mengucapkan, tapi Tuhan. Saudara, ketika saya renungkan itu, oh seperti ini ya sistem kerja Allah. Oh, cara menyelamatkan manusia itu ternyata seperti ini ya. Itulah yang membuat saya yakin sekali para awan saksi itu bersyafaat untuk saudara dan saya. Kalau Yesus saja bersyafaat untuk kita, apalagi mereka. Kan mereka kan hanya melihat apa yang Yesus lakukan. Kalau Alkitab mengatakan sampai hari ini Yesus bersyafaat untuk saudara dan saya. Masakan mereka yang menyatu dengan Yesus nggak bersyafaat untuk kita? Tahukah saudara? Ketika saya sebutkan, saya ceritakan pun saudara seluruh perkataan yang saya mengatakan, misalnya Paulus begini saudara. Mereka tidak mencela karena mereka tahu saudara. Ada firman yang menjadi manusia terjadi dalam seseorang, dan orang ini menjelaskan apa yang mau mereka jelaskan dulu. Bayangkan saudara, Paulus untuk bisa menjelaskan seperti ini, dia tidak menemukan tempatnya, karena pada waktu itu jemaat lamban dalam mendengar. Jadi ada hal yang mau dia tuliskan, yang mau dia sampaikan dalam rahasia Allah, tidak ada pendengarnya. Jadi yang dia tulis itu saudara hanya sedikit saja. Karena seandainya semua yang ditulis oleh Tuhan Yesus, yang pengalaman-pengalaman Tuhan Yesus ditulis di dalam kitab, katanya dunia ini tidak akan memuat. Nampaknya dunia ini tidak bisa memuat. Tidak ada kitab yang bisa memuat dia. Kita sudah punya 66 kitab. Lalu kenapa orang itu mendewakan Alkitab itu, saudara? Saudara, Alkitab itu memang ajaib bin ajaib, saudara. Tahu kenapa ajaib bin ajaib, saudara? Alkitab itu, saudara, bisa semua, saudara, yang saya katakan ini, saudara, semua tersirat ada dalam Alkitab itu. Semua ada, tidak menyimpang dari situ. Jadi benar-benar ketika dijelaskan seperti ini, benar-benar Yesus seperti menjelaskan sendiri Alkitabnya itu. Jadi jangan pakai Alkitab untuk menjelaskan Allah. Tapi biarkanlah Allah yang menjelaskan Alkitab itu. Haleluya. Nah, seperti itulah caranya kita melihat bagaimana keturunan kita di depan ini, saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun saudara jatuh ke dalam dosa, mungkin ya saudara menurut saudara jijik, atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain di luar sana, saudara jatuh ke dalam dosa yang sangat menjijikkan. Tahukah saudara? Allah itu, saudara, Tuhan yang berinkarnasi itu melihat dengan jelas bagaimana orang yang jatuh, mungkin misalnya yang jatuh di dalam dosa yang paling sangat hina, yang mereka menjual dirinya dengan apa? Dengan situs-situs yang jelek itu, saudara. Saudara tahukah, saudara? Allah sampai ada di sana untuk melihat keadaan penderitaan mereka. Bagaimana anak-anak yang lahir dari pelacuran, saudara. Tahukah saudara, yang dari mana anak yang pelacur ini akhirnya jadi pelacur, saudara? Tahukah saudara, Allah sampai ada di sana.
Di mana para hamba Tuhan, mana mungkin bisa menolong mereka. Kenapa? Mana berani masuk ke area yang sangat jijik itu. Mungkin. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak masuk akal dalam kita. Namun Allah mengerjakan itu. Allah bisa mengerjakan. Jadi keselamatan itu saudara sampai ke semua area. Bayangkan saudara yang saya katakan pemuda yang kaya. Yang di zaman perjanjian baru itu. Saudara itu bisa diselamatkan di masa-masa yang akan datang. Jadi tetap dia bisa melakukan itu untuk menyelamatkan orang yang sangat dibutakan oleh uang itu. Semua area. Karena apa saudara? Yesus bukan di luar, tapi Yesus di dalam. Jadi jangan begini saudara. Jangan menganggap. Karena Parlin sudah begini, sudah begitu, sudah melakukan ini. Makanya sehingga saudara pikir saudara harus mengikuti jalan seperti yang saya lakukan. Tidak perlu. Ikuti saja pergerakan Allah di dalam saudara. Berani dibongkar oleh Tuhan. Tampil sebagai laki-laki. Apa yang membuat Tuhan tidak bisa menolong seseorang? Karena dia terus bersembunyi. Karena dia terus pakai topeng. Ketika di gereja, dia pakai topeng. Topeng yang kudus. Kalau dulu saudara, kita bawa Alkitab saudara. Kalau kita pergi ke gereja, bawa Alkitab. Sekarang kan gak ada lagi kan? Gak perlu bawa Alkitab. Wah sangat aneh bin ajaib kalau kita lihat orang bawa Alkitab. Saya ingat saudara, abang saya, bosnya dia saudara, Alkitab itu di sini. Kemana-mana dia pergi. Alkitab. Nah, sekarang para pendeta pakai jubah. Sekarang saudara ada selendang. Saya punya selendang loh saudara. Mau saya pakai hari Minggu? Lengkap semua. Menunjukkan wibawa ilahi. Kalau sekarang yang aneh-aneh lagi saudara. Dipakai saudara. Jubah pengantin pun dipakai saudara. Saudara, penampakan yang selama ini saudara, Tuhan Yesus selalu pakai jubah kerendahan hati. Sekalipun dia sudah raja di atas segala raja. Semua orang berlomba-lomba ingin wah. Saya belum jawab tadi upah kita apa ya? Belum. Sampai lupa. Apakah upah kita? Saudara Paulus bilang begini. Upahku adalah tidak menerima upah. Ya kan? Tuhan bilang sama saya, apa upahmu? Upah kita adalah Kristus. Saudara, walaupun kita hidup selama-lamanya, tapi kalau nggak Kristus yang benar-benar hidup di dalam kita, untuk apa hidup selama-lamanya? Mahkota kehidupan, ya betul, mahkota kehidupan, ya hidup selama-lamanya, sama. Tapi saudara, inti dari semuanya, pemberian Allah bagi kita adalah Kristus. Semua yang digambarkan itu mau apapun itu saudara. Mau apapun itu saudara. Sebetulnya adalah iming-iming. Saudara, Tuhan adalah gembalaku. I shall not want.
ketika Tuhan yang jadi upah kita, kita tidak pengen lagi yang lain. Jadi nggak pengen yang lain. Maka kita jadi tertuju kepada Dia. Kita nggak pusing lagi. Kita tidak akan disesatkan oleh harta kekayaan kita. Saudara, ketika suatu saat Abraham itu sedih kan. Jangan takut Abraham, dia bilang kan. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu dia bilang begini. Macam mana upah apa yang mau kamu berikan Tuhan? Oh, aku gak punya anak kok. Iya kan? Aku gak punya anak, upah apa yang kamu berikan sama aku? Nanti yang akan mewarisi kekayaanku juga Eliezer. Untuk apa? Ngapain aku kau berikan upah? Saudara, seandainya para hamba Tuhan diperhadapkan dengan ini, upah apa? Karena ayatnya bilang begini, saudara. Saudara, apa yang kita punya hari ini akan kita wariskan kepada yang hidup di generasi berikutnya. Kalau anak kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, bayangkan itu jadi bumerang bagi dia. Berapa banyak saudara gereja yang besar setelah pemimpinnya meninggal terjadi berebut warisan. Anak-anak yang itu triliunan soal hartanya saudara. Harta gereja itu. Yang terjadi apa? Saudara bayangkan apa yang dialami oleh bapaknya di alam roh ketika melihat anaknya berebut itu. Bahkan dia tidak dia tidak diberangkatkan dari gereja itu. Karena ceritanya katanya COVID dia, katanya sih pastinya nggak tahu. Tapi masa sih seorang anak sampai tega seperti itu ya? Saudara tahu apakah mati perasaannya bapaknya itu, saudara? Apakah jiwanya? Enggak. Dia pasti merasakan kesedihan dong, nggak mungkin. Pasti dia merenungkan. Saudara, bayangkan Abraham, untuk apa yang sudah kucapai semua dengan peperangan ini, untuk apa Tuhan? Disitulah dia janjikan keturunannya. Tapi tahukah saudara, kenapa diizinkan? Kenapa diizinkan Hagar? Masih ada waktu saya? Kalau ketemu saya langsung ini ya. Harusnya saya sudah tandai ini. Oke, begini saudara. Nanti besok pagi saya jelaskan secara lebih detail ya, karena ini bahas beberapa ayat dari kitab Galatia. Ya, dari kitab Galatia itu jelas sekali. Jadi apa yang diimani oleh Abraham itu, saudara, apa yang diberikan kepada Abraham itu, sebetulnya Ishak itu melambangkan Kristus, saudara. Nanti kita akan lihat di sana besok, ya saya janji ya. Saudara, itu jelas sekali saudara bahwa keturunan yang dimaksud. Jadi sejak awal saudara, itu keturunan yang dimaksud adalah keturunan dari Abraham ini saudara. Jadi ketika diberikan kepada Abraham, kenapa sampai memakan waktu 25 tahun? Sampai janjinya itu digenapi. Sampai tidak ada dasar untuk berharap. Tahukah saudara?
Saudara, perjalanan kita ini untuk mendapatkan buah yang matang dari kita, itu namanya butuh waktu. Bayangkan begini, saudara. Tahukah saudara, di dalam kerajaan 1000 tahun, iblis itu akan diikat. Oke? Akan diikat, dimasukkan di jurang maut. Jurang maut itu dikatakan itu jurang yang tanpa dasar. Jadi di sana, jadi begini saudara. Di dalam kerajaan 1000 tahun nanti, ketika iblis itu diikat, saudara, jadi dia benar-benar tidak ada, bahkan itu tidak bisa muncul lagi, tidak bisa mendakwa lagi. Jadi benar-benar kita hidup, jadi persiapan untuk hidup langit baru dan bumi baru. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi benar-benar saudara di dalam, ya karena kan nanti di ujungnya kan dilepaskan lagi. Nah, saudara, sebetulnya ini saudara, bukan secara korporat terjadi semua. Nah, di dalam kita juga mengalami namanya ini, saudara. Jadi saudara-saudara perhatikan. Ketika saudara sedang diajar oleh dia, kan dikatakan dilindungi dari pencobaan yang akan datang melanda seluruh dunia. Oke? Perhatikan saudara. Jadi di masa ini saudara, benar-benar saudara sampai nggak terganggu sama sekali oleh dia. Jadi ternyata dia diikat di sana. Dia diikat itu karena saudara fokus kepada dia. Selama saudara fokus kepada dia, maka pekerjaan iblis itu tidak mendapat tempat di dalam saudara. Jadi ini satu pekerjaan di dalam kita, saudara. Makanya saudara ketika mungkin disingkirkan yang ini saudara, ini demi menolong kita. Saya sudah katakan sama saudara, kenapa kadang-kadang saya beda khotbah di apa namanya, di ibadah gitu dengan dibandingkan di sini. Apalagi di pagi hari dan di malam hari. Sekarang saya malam hari ini rasanya agak plong gitu. Agak mirip dengan pagi hari. Tahukah saudara apa yang terjadi? Jadi ternyata saudara, di dalam diri masing-masing kita Tuhan yang tahu. Ingat, bukan saya yang tahu. Tetapi perasaan saya, karena saya sudah begini, sudah fokus kepada dia. Sekarang saya sadar perasaan saya bukan saya lagi. Oke, jadi jangan menuduh, oh ini salah, enggak. Itu tuduhan si jahat. Karena sekarang saya fokus di dalam dia. Jadi begitu ada yang mengganggu saudara, ada yang ini, disingkirkan oleh dia. Tapi ingat sekali lagi. Ini tujuannya bukan masalah jadi begini. Rasakan lo. Bukan. Itu masih wataknya si jahat yang masih tinggal dalam kita. Jadi tanpa diingatkan oleh dia pun, karena kita sudah ini, kita mesti menyadari itu. Amin. Mesti menyadari, ingat, Allah tak begitu. Di dalam dia nggak ada kebencian. Di dalam dia ada kasih. Makanya selalu saya berulang-ulang mengatakan kepada saudara, bahwa dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun. Saudara mesti ingat itu. Kalau Allah tekun, saudara pun mesti tekun. Tetapi sejauh ini, izinkanlah Allah membagikan hidupnya bagi saudara. Supaya hidup saudara berlimpah-limpah. Supaya saudara punya kekuatan untuk mengalirkan hidup. Jadi kapan dan dimanapun, kemanapun saudara pergi, sungai air kehidupan harus terus mengalir dari dalam saudara. Jadi pipa saudara kepada sungai kehidupan yang aslinya itu harus tersambung, jangan ada kekotoran dikit pun. Supaya apa? Supaya saudara terus mengalirkan hidup itu. Jangan halangi dia. Jangan izinkan perbedaan agama. Jangan izinkan kekerasan orang siapapun yang saudara temui. Lambat atau cepat akan mengalami hidupnya Allah yang termanifestasi di dalam saudara. Ingat, bukan saudara, tapi hidupnya Allah. Haleluya.
Saudara sudah mulai merasakan sekarang, saudara? Apa tujuannya kita menanti-nantikan Tuhan di sini? Apa tujuannya kita tekun berjaga-jaga? Kita melihat. Apa tujuannya disingkapkan rahasia ini kepada saudara? Saudara nanti coba sambil ini saudara akan melihat nanti saudara. Dengan hidupnya Allah dalam saudara akan melihat segala sesuatu menjadi kudus. Coba lihat Rahel ketika dia munculin yang ulat itu saudara. Kenapa bisa seperti itu saudara? Ada sesuatu yang dia tidak sadari. Sudah disadari juga sih. Cuman kok bisa ya jadi aku seperti ini? Masa ulat saja aku mesti tolong. Tahu nggak siapa itu saudara? Itulah Allah saudara. Yang kita izinkan. Wow. Saudara, ini luar biasa sekali saudara. Semua itu terjadi. Semua terjadi dalam hidup kita. Sepertinya kayaknya kita nggak sadari saudara. Kita mengalirkan kehidupan, fokus kita kepada Dia. Dia bilang, jangan takut, akulah upahmu. Amin. Kalau Tuhan sudah jadi upah kita, kita pengen apa lagi sih? Apa lagi sih? Yohanes saja bilang, menanggalkan kasutnya pun, aku tidak layak. Wow. Tapi kita diizinkan mendapatkan rahasia kedalaman hati Allah ini. Saya bilang saudara, itu luar biasa saudara. Saya sampai hari ini saudara saya sampai begini. Tuhan, kok sampai seperti itu Engkau nyatakan rahasiamu ya? Segamblang itu Engkau nyatakan rahasiamu sama anak-anakmu, bahkan sama anak-anak kami yang kecil ini. Engkau ceritakan segitunya kah? Saya nggak tahu saudara. Disitulah namanya hikmat Allah itu amazing sekali. Luar biasa sekali saudara. Mari hargai Tuhan saudara. Mari hormati Tuhan. Mari hidup dengan sopan saudara. Amin saudara. Ketika saudara bekerja, ayo berbeda dengan dunia. Jangan izinkan mereka mempengaruhi saudara. Tapi biarlah saudara yang mempengaruhi mereka. Masuklah dalam kelemahan mereka. Gak usah perdebatkan entah mereka mungkin ketika yang di luar sana saudara. Kasihani mereka saudara. Kasihan dalam arti begini. Mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Kalau kita paksakan pun kebenaran kita kepada mereka. Gak bisa saudara. Kita paksakan kebenaran yang misalnya masalah vaksin ini saudara. Gak bisa. Saya tahu saudara. Allah bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan. Tetaplah rendah hati. Jangan menganggap karena kita merasa sudah memilih yang benar. Lalu kita merasa lebih dari yang lain. Itu hanya anugerah saja. Berbelas kasihanlah seperti Allah berbelas kasihan kepada mereka. Supaya upah kita tetap. Kristus adalah upah kita. Saudara, rasakanlah. Ketika manusia memilih apa yang bertentangan dengan dia, rasakanlah kepedihan hati Tuhan. Jangan kompor-kompori Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita kompor-komporin Tuhan, saudara. Hukumlah mereka Tuhan. Enggak, jangan gitu, saudara. Jangan juga begini saudara. Kadang-kadang kita nggak ngerti, oh Tuhan belas kasihan mereka. Kadang-kadang kita nggak mengerti juga. Pandanglah Tuhan gitu saudara. Pandang Tuhan, pandang aja dia saudara. Siapa tahu dengan memandang wajah saudara. Hatinya bersuka. Sehingga ada rencana lain yang dia rancangkan. Untuk menolong orang-orang yang kita kasihi ini. Allah itu adil.
biar dia lakukan. Jadi buatlah Tuhan tersenyum. Saudara, kalau istri saya sudah laporan tentang anak-anak gitu ya, saya kadang-kadang diam, saudara. Karena saya temukan diri saya kalau sudah ya namanya istri ya, kan kasihan juga ya. Saya saudara, sampai hari ini saudara, saya kadang nemani istri saya belanja gitu ya. Tapi saya sering nunggu di luar saudara, gak ikut nemenin. Tapi belakangan saudara, ya istri saya berangkat. Jadi dari sini cukup jauh ke Jodoh saudara. Jadi tadi ngantar Brian, terus pulang lagi. Harusnya sih saya ngantar, tapi sekalian lah katanya gitu ya. Tapi saya cukup gimana ya, merasakan aduh pasti capek lah gitu ya. Jadi dia bilang tadi, wah di tengah jalan tadi ngantuknya luar biasa katanya gitu. Jadi saudara, saya merasakan, jadi begitu anak-anak misalnya nggak nurut gitu ya. Jadi kalau lapor gitu saudara, saya kadang diam saja, dilema gini saudara. Demi karena gimana ya, kasihan ya. Udah kayak gitu harus marah misalnya. Istri saya sama anak-anak gitu ya. Kan mau gimana saudara? Demi menolong dia supaya legalah dia, oh saya harus marahin anak. Tapi saudara, kadang-kadang begini, oh Tuhan. Tahukah saudara? Ketika Allah itu disenangkan dengan sikap kita. Saudara, dia itu bisa berubah, saudara. Ketika bangsa Israel mereka takut menghadapi kedatangan Tuhan, Tuhan bilang gini sama Musa, kiranya hati mereka tetap seperti itu. Saudara, tahukah saudara? Di tengah segala sesuatu yang sedang terjadi, yang gimana pun itu saudara. Begitu dia menemukan kita orang-orangnya, semakin terus memilih dia, fokus kepada dia, nggak fokus kepada dunia ini. Tahukah saudara? Ada satu pengharapan yang luar biasa. Biarlah kiranya kita selalu terpesona dengan rancangan-rancangannya dia. Terpesona dengan kasihnya. Terpesona dengan hikmatnya. Biarlah kiranya kita menghormati segala pekerjaan Tuhan yang dia kerjakan dalam hidup kita. Juga di dalam saudara-saudara kita yang lain. Amin saudara. Haleluya. Saudara, besok pagi saya lanjutin ya. Ini sudah 9:30 ya. Tentang kitab Galatia ini saudara. Tentang bagaimana fokus kepada, begitu dia fokus, tadinya kan kita fokus kepada pekerjaan Kristus. Tapi sekarang bagaimana kita lihat, kita mesti belajar dulu melihat bagaimana dia berinkarnasi di dalam masing-masing kita. Cari Tuhan untuk hal ini. Semua ini sebetulnya butuh dengan iman saja. Kalau saudara sudah melihat Tuhan datang kedua kali, hadir dalam hidup saudara, ikuti terus. Itu perlu bertumbuh sampai Kristus itu menjadi dewasa dalam saudara. Kristus yang menjadi manusia menjadi dewasa. Itu tergantung bagaimana sikap kita, pemilik atau namanya kita yang bejana ini. Sikap kita yang mau dibentuk oleh dia. Amin saudara. Jadi saudara, selama ada waktu-waktu ini saudara, mari hargai. Ya, mari hargai, hormati dia. Ya, di luar waktu ini sembahlah Tuhan. Carilah Tuhan, ajari anak-anak saudara. Ya, arahkan anak-anak saudara untuk tetap fokus kepada Tuhan. Pokoknya hadirkan Tuhan, kerajaan Allah di rumah saudara, dalam pekerjaan saudara, libatkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Ikuti gerakan-gerakannya. Haleluya. Seperti itulah saudara benar-benar melihat
Tuhan itu bukan lagi samar-samar bagi saudara. Saya kasih tahu sama saudara, kebanyakan orang Kristen masih menyembah Allah yang samar-samar. Tapi kita menyembah Allah yang kelihatan dengan jelas. Kata hati kita. Haleluya. Sehingga saudara bisa bilang begini, aku sudah melihat itu. Amin saudara. Aku melihat Tuhan. Karena saudara bisa melihat di mana saja. Ya di mana saya saudara akan kagum sekali. Entah kenapa saudara, hati saudara lihat apapun gitu, nggak ada lagi negatif. Puas sekali saudara menikmati segala hasil karyanya. Amin. Seperti itulah terjadinya nanti langit baru dan bumi yang baru. Yang lama sudah berlalu. Saudara, untuk orang-orang yang berdoa sekalipun saudara akan punya kata-kata yang membuat mereka benar-benar gak kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Ketika mereka fokus sama Tuhan, mereka tidak pernah kehilangan orang yang mereka kasih. Tidak pernah. Itulah penghiburan Tuhan. Wow. Saudara, apa yang selama ini saudara kita pikir mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya sukacita Allah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran kita semuanya. Ketika kita beristirahat malam hari ini, kita beristirahat dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Amin. Bisa berkati ya semua. Sampai ketemu besok. Shalom. Terima kasih Pak. Shalom semua. Terima kasih. Teman-teman yang di radio juga. Sampai besok. Sudah di ini? Sudah belum? Belum. 1, 2, mana ya? Ada ya, kirim ya. Tuhan berkati.